mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang menjadi sorotan. Ada lagi mural tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit serta mural Tuhan aku lapar. Ada yang ingin disampaikan kepada negara, kepada pemerintah bahwa selama ini mereka menjerit gitu loh. Lakukan jeritannya itu melalui mural-mural itu. Karena itu sejatinya ini adalah hal yang menurut saya hal yang biasa ya, hal yang baik di negara demokratis. Mural, padahal dari zaman kemerdekaan mural sudah ada dan jadi bentuk ekspresi politik rakyat biasa. Tapi sekarang rasanya mural kenapa ditakuti? Betul tidak mural sekarang ditakuti sampai dihapus-hapusin, orangnya yang bikin mural dicari, disamperin polisi. Kenapa ya Valdo? Iya, jadi kan sebenarnya untuk urusan mural ini sudah cukup jelas ya. Dalam artian tidak ada larangan untuk menyatakan pendapat apapun. Pak Jokowi juga di pidato kenegaraan terbaru kemarin, silakan kritisi, kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Ada kata-kata kritik yang membangun. Kritik nggak ada membangunnya, Mbak. Ada kata-kata kritik yang membangun, itu sangat penting. Kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab di pidato. Tapi ya udahlah, Pak Presiden selalu Karena menarik tuh kritik yang membangun yang seperti apa maksudnya. Tapi silakan dilanjutkan dulu, Valdo. Yes, jadi Pak Presiden selalu menyatakan silakan dikritik dan memang untuk kejadian mural ini perlu memang kita melihat bahwa aparat, kalau seandainya kita bicara polisi, mereka punya KUHP, kalau ada juga mereka punya peraturan lain, kalau Satpol PP dia punya Perda dan sebagainya. Tentu yang paling penting kita akan mengecek ke lapangan seperti apa, kita akan kawal prosesnya, kita meminta untuk dikedepankan restoratif justice. Jadi kita mengedepankan dialog, ngobrol untuk kawan-kawan yang... Kenapa perlu dialog? Kenapa perlu ngobrol? Seolah-olah ada kesalahan di sana. Menurut Anda memang yang dilakukan teman-teman seniman mural ini ada salahnya sehingga harus didatengin polisi? Ya, jadi kan gini Mbak Nana, kadang kan kritik itu ya namanya pasti membangun ya. Nggak ada lah, kalau kritik yang tidak membangun saya kira mungkin bukan kritik ya, tapi itu bahkan menjadi sebuah tuduhan. Nah, yang tidak membangun itu kan sebenarnya menghina ya, menghina itu yang membangun. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi, tentu kita hidup di negara yang punya peraturan. Pasti Mbak Nana juga nggak mau lah, dalam tanda kutip, melanggar hukum, pasti nggak mau. Siapapun di antara kita di sini nggak ada yang mau melanggar hukum gitu kan. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik di ruang demokrasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Kita balik lagi lah, seperti tadi yang diceritakan sama Bu Mutia dan Mas J.J. Rizal gitu. Jadi Bung Karno itu hebat dalam menarasikan gagasan-gagasan, ya. Bung Hatta itu kuat dalam operasionalisasi. Nah, dalam hal ini tentu kelengkapan itu perlu, dan itu pula bagaimana kita bernegara harusnya, dan itulah politik kenegaraan gitu. Bagaimana Bang Haris, ada yang salah dengan mural itu sehingga harus didatangi polisi? Justru saya mau bilang begini, saya mau terima kasih ya sama teman-teman yang bikin mural itu. Itu kita utang budi itu. Itu alarm demokrasi jalan, kita hutang budi dengan mereka luar biasa. Menurut saya mereka, kalau saya pinjam bahasa dalam agama, mereka adalah nabi-nabi kehidupan kita hari ini. Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Nana butuh bikin acara Mata Najwa ini seminggu sekali. Teman-teman mural itu nggak ada waktunya. Mereka bikin gambar dan lain-lain. Jadi kita hutang budi satu. Yang kedua, apa yang mereka lakukan itu dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga dalam bahasa yang pasif, tidak ada aturan-aturan di tingkatan regulasi yang menghalangi mereka atau patut digunakan untuk menghalangi mereka. Justru seharusnya kita memperbanyak mural di banyak tempat. Karena dia memberikan keindahan buat kita, sekaligus kita teredukasi dengan pesan-pesan mereka. Anggaplah satu contoh, yang 404 Not Found, di atas muka yang diduga mirip muka Presiden Jokowi. Yang kemudian dianggap itu melanggar lambang negara. Pertama, Joko Widodo bukan lambang negara. Justru kalau kita anggap Joko Widodo lambang negara, saya mau tanya sama Valdo, itu kita sedang menghina lambang negara atau kita menghina Pak Jokowi? Lambang negara udah jelas burung Garuda. Pak Jokowi presiden. Presiden itu manusia yang diberikan jabatan karena dia bikin janji dan ada janji yang taken for granted namanya konstitusi. Ketika dia tidak terapkan, setiap warga itu berhak untuk mengkritik karena dia adalah warganya yang menantikan produk kebijakan dari pemerintah yang kemudian nggak sampai ada kerumunan orang yang mengalami hal sama,
itu menjadi pesan publik dan diekspresikan lewat mural. Bagaimana Valdo? Karena ini kita lihat nih sedang tayang di Mata Najwa. Ini kemudian mural yang ramai itu yang kemudian dihapus oleh polisi karena dianggap menghina lambang negara. Menurut Anda ini seharusnya Presiden Jokowi memang layak merasa terhina dengan gambar ini? Ya, Mbak Nana, mungkin memang ada yang tidak sama pemahaman kita tentang lambang negara. Bahkan dalam derajat tertentu saya bilang tidak banyak yang paham beda antara lambang negara sama kepala negara. Kita tahu bahwa presiden adalah kepala negara. Dia mewakili fungsinya seremonial dan simbolik. Nah, di simbolik ini kan sering terjadi ambigu nih. Orang kan tidak punya kapasitas yang sama. Tentunya dalam hal ini bahkan dalam derajat tertentu di antara kita-kita aja nih mungkin ya nggak tahu beda antara lambang negara sama kepala negara. Tapi Valdo begini Nana. Tapi oleh karena itu ambigu soal tafsir kepala negara tadi itu sebagai simbol itu tidak membawa kita ketika kita mengkritik presiden harus diproses polisi. Justru saya mau minta maaf di forum ini saya mau bilang harusnya polisi yang menghapus gambar itu menghapus karya. Itu properti itu bukan cuma tembok, Valdo kan bilang itu tembok rumahnya orang barangkali. Itu enggak Bang, sebenarnya enggak bayangkan kalau itu tembok rumahnya orang. Enggak, tapi karya itu enggak ada masalah. Itu berangkat dari keyakinan dalam bahasa hak asasi manusia ya, ada keyakinan yang kemudian termanifestasi dalam bentuk ekspresi. Justru polisi yang menghapus gambar itu yang harus diperiksa. Mestinya kantor presiden telepon Kapolri minta diperiksa polisi itu. Jadi, itu membunuh kreativitas anak muda. Ya, Bang Aris. Jadi secara konten itu nggak ada masalah. Ya, secara konten ruang dialog terus dibuka. Tidak ada permasalahan tentang konten. Sekali lagi kami tegaskan juga di forum ini, tidak ada permasalahan konten. Tidak ada yang bermasalah dengan kritik. Ruang dialog terus dibuka. Nah, untuk hal bagaimana terjadinya hari ini, terus ada juga proses-proses yang terjadi, tentu sama-sama kita dorong untuk dikedepankan dialog. Kita kedepankan restoratif justice. Jangan sampai ada hak-hak warga negara yang tercederai juga. Tapi kalau restoratif justice, justru itu artinya dikasuskan. Ya dalam hal ini, tapi diselesaikannya dengan restoratif justice. Menurut saya itu bukan kasus pidana. Dan nggak boleh ada kasus pidana dengan terhadap karya seni. Itu gawat kalau karya seni sampai dipidana begitu. Iya Bang Haris, jadi saya ingin menyatakan sekali lagi, kalau seandainya dirasakan tadi adalah masalah konten, karya seni, ekspresi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu tidak ada masalah. Tapi kan di dalam kita bernegara kan itu juga ada di KUHP. Di Jakarta ada di Perda. Abang bisa cek surat edaran gubernur juga ada di Tangerang. Yang jadi masalah itu Perda nomor 8 tahun 2018. Banyak tempat yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintahan kota atau kabupaten. Kalau seandainya itu ada justru peraturan mural. Kalau ada peraturannya gimana? Pesawat presiden aja dicat, masa tol tembok kayak gitu nggak boleh dicat? Ya, itu kan beda mural sama pesawat presiden. Ya sama lah. Dalam artian pesawat presiden itu kan beda pakai sama APBN mural. lagi. Ini mural nggak pakai APBN. Lah gimana Bang? Ini kan ada aturannya. Abang lihat di Perda, Kota Tangerang juga punya. Iya. DKI punya surat edaran gubernur nomor 1 tahun 2013. Begini nah, maunya gimana? Kalau pemerintah itu misalnya anak-anak itu ngecat properti atau bahkan saya kasih contoh ekstrim nih ya, badannya seseorang, negara harus intervensi Nana. Bagaimana kalau Tapi kalau di ruang publik itu nggak serta-merta, justru banyak ruang publik justru difasilitasi untuk mural. Saya juga ingin menyatakan. Saya khawatir perdebatan bahwa soal itu ruang publik dan lain-lain, ini karena ada sensitivitas bahwa ini yang dikritik adalah Mr. Joko Widodo. Jangan dibenarkan dong Bang perusakan ruang publik. Kita kan jangan membenarkan ruang publik boleh diintervensi. Kan kita ada dengan karya seni boleh. Baik. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada waktu untuk membahas ini karena malam ini kita belajar dari dua tokoh bangsa. Apakah politik masa lalu masih relevan kita bawa, kita pelajari di politik hari-hari kini? Kita akan bahas setelah pariwara. Apa pesan Anda untuk dua bung kita setelah pariwara?